Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan psikologi sosial itu merupakan pendekatan ilmu sosial yang menyangkut kejiwaan dari tokoh sejarah. Nah, tokoh sejarah itu memang bisa dilihat dari segi individual. Jadi kejiwaan ini sebenarnya merupakan hal yang ada dalam faktor dalam dari manusia. Jadi faktor dalam itu sebenarnya diawali dengan adanya panca indera. Jadi panca indera itu merupakan alat manusia untuk mencerna gejala atau fenomena yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi panca indera menerima menerima tantangan, kemudian dia merespons ke dalam dirinya, kemudian masuk ke sanubarinya. Jadi misalnya orang seringkali mengatakan dari mana datangnya cinta. Jadi kata orang secara umum cinta itu datang dari mata turun ke hati. Nah, yang jelas ungkapan itu mungkin tidak tepat ya. Jadi cinta itu datang memang dari mata, dari penglihatan. Dari penglihatan kemudian masuk ke otak manusia. Kemudian dari otak masuk ke hati, atau lebih tepatnya adalah kolbu. Jadi kolbu itu adalah segumpal daging di dalam tubuh manusia yang jika daging itu baik, maka seluruh tubuh itu akan baik. Yang dimaksudkan adalah kolbu, atau dalam bahasa kita adalah jantung hati. Bukan hati saja, tapi jantung hati. Nah, dari jantung hati inilah kemudian kalau orang jatuh cinta, maka hatinya akan senang, gembira gitu, tapi jantungnya berdebar-debar. Jadi jantung dan hati itu adalah satu paket yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk merespon segala hal yang dia terima dari panca indera. Nah, bisa juga cinta itu datang dari telinga. Telinga masuk ke otak, otak masuk ke hati atau jantung hati. Nah, jadi pada dasarnya jantung hati ya, jadi kerjasama otak dan jantung hati ini menjadi jiwa bagi manusia itu. Nah, di dalam jiwa itu akan terlihat atau tampak kepribadian. Jadi ada kepribadian individu, kemudian ada kepribadian kolektif. Nah, kepribadian individu itu akan melahirkan perilaku individu. Sedangkan kepribadian kolektif akan menghasilkan perilaku kolektif. Jadi sebenarnya perilaku individual dan perilaku kolektif ini merupakan respons manusia terhadap tantangan yang dihadapi ketika dia menjalankan kehidupannya sehari-hari. Jadi psikologi sosial itu sebenarnya menyangkut ya bisa juga karakter manusianya. Artinya manusia itu berperilaku atau bertindak itu dilandasi oleh karakternya masing-masing. Jadi sebenarnya wilayah kepribadian ini tidak lepas dari karakternya. Jadi mengapa seseorang misalnya mengambil keputusan tertentu, kemudian dia membela tokoh tertentu, atau dia melakukan pro atau kontra dengan orang lain, itu pasti dilandasi oleh alasan-alasan yang dipikirkan oleh dirinya, terutama ketika menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan ini. Jadi seseorang mengambil keputusan pasti landasannya karena
ia berpikir dan juga dia memberikan pertimbangan-pertimbangan dari jantung hatinya itu. Jadi saya kira itulah yang kemudian respon itu secara simultan akan menghasilkan apa yang disebut budaya. Nah, budaya dalam bentuk ini sebenarnya merupakan budaya yang sedang berproses, bahkan mungkin ini akan berproses terus-menerus ya. Karena setiap saat dan setiap waktu orang itu akan mendapatkan tantangan dari berbagai persoalan yang dihadapi dan kemudian dia akan memberikan responnya. Nah, tentu saja respons kejiwaannya itu sangat berpengaruh terhadap apa yang dia katakan, apa yang dia putuskan, dan apa yang dia kerjakan. Nah, ini akan tampak pada kepribadian. Nah, tentu saja kepribadian manusia akan selalu berubah-ubah disesuaikan dengan situasi dan zamannya ya, dan juga terhadap ya dirinya sendiri ya. Jadi kepribadian itu memang terkait dengan karakter ya, mungkin moralitas, kemudian juga perilakunya yang memang aslinya gitu ya. Jadi yang namanya kejiwaan itu adalah sesuatu yang asli dari tubuh manusia, terutama ketika menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi. Jadi ketika orang menghadapi kesulitan, dia bisa melakukan misalnya protes, gerakan amuk massa, gerakan demonstrasi, dan mungkin sampai ke tingkat pemberontakan. Ya, jadi ini merupakan respons yang dihadapi oleh manusia yang bisa bersifat positif, juga bersifat negatif. Jadi misalnya ada orang yang berpikir bahwa dia harus optimis dalam menghadapi persoalan. Karena dengan optimis mungkin orang mendapatkan katakanlah separuh keberhasilan. Sebab orang kalau sudah pesimis, ya tentu saja untuk meraih suatu tujuan akan ada semacam ganjalan ya psikologis yang dihadapi oleh manusia itu. Jadi kalau kita optimis, maka ganjalan-ganjalan itu menjadi kecil sehingga kemudian respon itu yang muncul akan lebih ringan, tidak ada beban yang terlalu berat. Nah, kemudian manusia bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih mudah gitu ya, dengan cara optimisme itu. Jadi optimisme dalam kehidupan manusia ini merupakan suatu bentuk kejiwaan bahwa manusia itu sebenarnya memang bisa gagal, tetapi bisa juga berhasil. Jadi kegagalan itu bisa saja dinilai sebagai suatu keberhasilan yang tertunda. Nah, sehingga manusia tidak boleh berputus asa di dalam kehidupannya itu. Nah, oleh karena itu kehidupan itu memang harus dilandasi oleh optimisme dan bukan pesimisme. Tetapi bisa juga orang ketika menghadapi persoalan, dia melakukan suatu tindakan yang bersifat fatalisme. Artinya nerimo, ya nerimo, kalau orang Jawa punya nerimo ing pandum. Nah, tetapi dalam masyarakat Jawa, nerimo ing pandum itu adalah suatu konsep bahwa manusia itu harus berusaha, tetapi punya optimisme, tapi juga mempunyai bahwa semua yang kita lakukan belum tentu berhasil. Jadi nerimo ing pandum itu merupakan konsep bahwa manusia harus bersiap-siap jika mengalami kegagalan.
Tetapi dengan mengalami kegagalan, orang tidak perlu frustasi, orang tidak perlu fatalisme, tetapi orang akan berusaha kembali di waktu yang akan datang. Nah, tapi yang nerimonya yang keliru, yang negatif adalah fatalisme. Jadi fatalisme itu nerimo karena merasa dirinya tidak mampu untuk melakukan sesuatu atau berusaha agar ia berhasil. Nah, jadi dalam sejarah seringkali kita menemukan adanya tokoh-tokoh yang optimis, ada tokoh-tokoh yang bersifat fatalisme, ya, sehingga tentu saja kita akan mendapatkan inspirasi-inspirasi dari tokoh-tokoh sejarah pada masa lampau berdasarkan karakternya, berdasarkan kepribadiannya, nah kemudian juga berdasarkan sikap bahwa hidup itu harus nerimo ing pandum. Jadi nerimo ing pandum itu penting sekali karena orang tidak bisa terlalu optimis, ya. Kalau terlalu optimis bisa menimbulkan kesombongan, keangkuhan, ya, merasakan bahwa sesuatu itu menjadi pasti, padahal hidup atau kehidupan manusia itu tidak ada kepastian. Nah, di samping ada kepribadian individual, juga ada kepribadian kolektif. Artinya, manusia karena bersatu di dalam kehidupan di dunia ini dan mereka saling bahu-membahu dalam kehidupan, maka seringkali mereka mempunyai kepribadian kolektif. Jadi, kepribadian itu dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat, sehingga di sini seringkali kita lihat juga ada kepribadian kolektif yang menghasilkan perilaku kolektif. Nah, tentu saja perilaku kolektif ini dipengaruhi oleh perilaku individual. Perilaku individual dipengaruhi oleh kepribadian individual. Nah, jadi di dalam sejarah pasti ada tokoh-tokoh besar yang mempunyai kepribadian individual yang kuat, didukung oleh masyarakat yang berkepribadian kolektif yang juga kuat, sehingga kemudian ada tokoh besar dan ada tokoh kecil, dan itulah yang menentukan peristiwa sejarah itu bisa berlangsung dalam kehidupan manusia, karena bagaimanapun juga manusia mempunyai panca indera yang akan mempengaruhi pikirannya, otaknya, kemudian jantung hatinya atau kolbunya. Jadi kolbu itu adalah merupakan segumpal daging yang sebenarnya berisi mengenai jantung dan hati, bukan hati saja. Jadi kolbu itu adalah jantung hati. Jadi dari jantung, hati, otak, ya, kerjasamanya akan menjadikan lahirnya kebudayaan, terutama dalam bentuk mentifek dan sosifek. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.